video ini kita akan membahas terkait fasilitas kepabeanan. Fasilitas kepabeanan itu ada banyak ya, mulai dari impor sementara, pembebasan mutlak sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan, pembebasan atau keringanan pasal 26, KIT pembebasan, kemudahan impor, tujuan ekspor, KIT pengembalian, tarif preferensi, sama free trade zone. Nah, di video ini kita akan fokus dulu pada impor sementara. Nah, untuk impor sementara itu jangka waktu maksimalnya 3 tahun, diberikannya per tahun. Nah, karnet 1 tahun itu merupakan surat ketentuan izin impor sementara, karena untuk pameran itu 6 bulan, dan PPD-nya 6 bulan. Pameran kendaraan 3000 cc ke atas, motor 500 cc ke atas, maksimal 2 bulan. Nah, untuk pembebasan non-komersial, seluruh pungutan dijaminkan. Keringanan komersial membayar biaya masuk 2% per bulan, PPN dan PPNBM dibayar penuh untuk non-JKP, berarti BM dan PH dijaminkan. Pindah lokasi, PIB dan jaminan tetap di kantor yang lama. PIB pemberitahuan ekspor, ekspor maksimal sebelum jatuh tempo. Realisasi ekspor maksimal 30 hari sejak jatuh tempo. Sedangkan kalau untuk pembebasan mutlak atau pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan, kendaraan bermotor Dinas Perwakilan Negara Asing. Ya, di sini 16 CBU. CBU ini completely built up, pejabat senior utuh ya, lebih dari 10. Jadi 10 CBU pejabat senior atau kurang. Dapat dipindah tangankan setelah 3 tahun. Kendaraan pribadi untuk 1 unit dapat dipindah tangankan setelah 2 tahun. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, lintas batas, dan barang kiriman hingga pembebasan. Barang reimpor, bebas BM setelah pengajuan dan di reimpor dalam kondisi sama saat diekspor. Untuk pembebasan atau keringanan, pasal 26 dalam rangka penanaman modal harus digunakan minimal 5 tahun. Mesin pengolah limbah setelah digunakan minimal 2 tahun. Untuk KIT pembebasan, impor menyerahkan jaminan, hasil produksi tidak boleh dijual lokal, harus diekspor semua, website harus bayar biaya masuk, pakai BC 2.4, nilai PBN atau harga jual, pengembalian jaminan setelah LPE-nya oke. Untuk KIT pengembalian, impor melunasi biaya masuk. Kemudian pengembalian pembayaran setelah LPE oke. Tarif preferensi atau SKA, itu penurunan tarif, formnya D, E, AK, lalu ada EA3-nya, retroactively-nya, third country invoice-nya harus direct consignment dan tidak perlu SKA jika nilai barang tidak lebih dari FOB-nya 200 US dollar. Daerah Free Trade Zone atau FTS, pembebasan biaya masuk, cukai dan pajak, dipungut biaya masuk ketika keluar dari FTZ. Seperti Batam contohnya, selama dia masuk di Batam, digunakan di Batam, itu tidak dipungut biaya masuk, tapi ketika keluar dari Batam, maka harus membayar biaya masuknya. Jika ekspor barang kena bea cukai, itu maka dipungut. Digunakan dokumen PPFTZ 01, 02, dan 03. Kita fokus dulu di impor sementara. Ini referensinya pasal nomor 10 Undang-Undang Kepabeanan, PMK-nya 178, PMK 04 2017 tentang impor sementara. Impor sementara, sebagaimana tadi yang dijelaskan, ada di pasal 10D untuk Undang-Undang Kepabeanan. Itu Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 178, PMK 04 2017, lalu juga ada PMK 0106 2019, impor sementara atau umum. Ada lagi impor sementara karnet, lalu impor sementara kapal wisata asing. Nah, ini Peraturan Menteri Keuangannya nomor 228, PMK 04 2014 untuk karnet, 261 dan PMK 04 2015 untuk kapal wisata asing. Apa sih sebenarnya impor sementara? Jadi impor sementara itu pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktunya paling lama 3 tahun. Jadi barang tersebut jika sudah masuk ke daerah pabean, durasi boleh tinggal di daerah pabean itu hanya 3 tahun, maka setelah itu harus diekspor kembali. Nah, kriterianya apa? Barang impor tersebut tidak akan habis dipakai, baik secara fungsi maupun bentuknya. Yang kedua, barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki.
saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor. Tujuan penggunaan barang impor jelas dan pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali. Nah, di sini suku cadang atau spare part untuk digunakan pada barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan biaya masuk. Ingat di sini ya, barang impor sementara dan spare part untuk barang impor sementara tidak berlaku pembatasan impornya. Nah, kita lihat keringanan biaya masuk, yaitu mesin dan peralatan untuk produksi atau pengerjaan produk infrastruktur, barang digunakan untuk melakukan perbaikan, barang digunakan untuk melakukan pengujian. Pembebasan biaya masuk tujuannya yang disebutkan dalam PMK untuk pameran, perlombaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ini pengaturan pemberiannya. Jangka waktu impor sementara itu diberikan sesuai dengan tujuan penggunaan, paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sehingga paling lamanya 3 tahun. Barang impor sementara, keperluan pameran, seminar, konferensi, dan kegiatan semacam itu, paling lama 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Nah, sedangkan kalau untuk kendaraan bermotor tadi, roda 4 dengan kapasitas mesin minimal 3000 cc, tidak termasuk bus atau truk, dan roda 2 dengan kapasitas mesin minimal 500 cc untuk keperluan pameran, paling lama 2 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Nah, dalam jeda pameran, barang impor sementara harus disimpan dalam tempat khusus dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Impor sementara pembebasan di sini, barang yang untuk keperluan pameran, seminar, konferensi, atau kegiatan semacam itu. Barang untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, profesional, tenaga ahli, barang contoh atau peragaan. Yang ketiga, barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, atau perlombaan. Misalkan ada pertandingan U23, U22, maka dibutuhkan barang-barang keperluannya mungkin, atau kemarin kayak pertandingan MotoGP, nah itu sifatnya sementara. Kemasan yang digunakan untuk pengangkutan atau pengemasan barang impor secara berulang-ulang. Kapal wisata yak asing yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara, barang untuk diperbaiki, dikondisi, diuji, atau dikalibrasi. Yang ketujuh, binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, atau penanggulangan gangguan keamanan. Misalkan ada pertandingan pacu kuda dan sebagainya, maka kuda tersebut dianggap melakukan impor sementara. Impor sementara pembebasan, barang keperluan penanggulangan bencana. Jadi kalau udah untuk ini, maka dia bebas ya, tidak ditangguhkan. Nah, ini contohnya untuk bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan, tujuan kemanusiaan dan atau sosial. Barang untuk keperluan tenaga TNI dan Polri dalam rangka HAMKAM, barang yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penanggalan ikan nasional untuk pengangkutan barang atau orang, pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional untuk kegiatan angkutan udara di wilayah Indonesia, barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak serta pengangkut, barang pelintas batas, barang pendukung proyek pemerintah yang dibayar dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri, barang pengangkutan yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean, peti kemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean. Nah, berikut kewajiban bea masuk dan PDRI-nya. Jadi kalau dia pembebasan, maka BM-nya tidak dibayar, PPN juga tidak, PPh-nya juga tidak. Namun ada jaminan. Jaminannya ini sebesar bea masuk yang seharusnya dibayar untuk BM, untuk PPN, PPN atau PPN BM-nya yang seharusnya dibayar, PPh juga PPh yang seharusnya dibayar. Kalau untuk keringanan, bea masuknya itu dibayar 2% dari jumlah bulan jangka waktu izin dikali dengan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayarkan. Selisih antara BM yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar. Kalau PPN, non-JKP, PPN atau PPNBM yang seharusnya dibayar. Kalau yang JKP, PPN atau PPN yang harusnya dibayar untuk jaminan. Kalau PPh, kita cuma membayar jaminan, PPh yang seharusnya dibayarkan.
Nah, berikut langkahnya. Yang pertama tentu dilakukan dulu permohonan melalui SKP atau media penyimpanan atau formulir. Sampaikan kepada kepala kantor, ke dirjen, yang nanti ditahukan kalau ada pemeran skala internasional ke PBC yang tidak berfungsi. Setelah itu dilakukan penelitian. Nah, di sini untuk menentukan persyaratannya, tujuan penggunaan barangnya, dokumen yang dilampirkan, penetapan jangka waktu, penetapan nilai pembayaran, klasifikasi. Lalu baru diberi keputusan. Kalau oke, maka maksimal 5 hari kerja sejak dokumen lengkap, kepala kantor atas nama Menkyu terbitkan surat keputusan. Kalau tidak, maka pemberitahuan penolakan dengan alasan maksimal 5 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima. Nah, untuk impor sementara, penyelesaian impor sementara tersebut, jika setelah selesai, maka dia diekspor kembali atau tidak diekspor kembali. Nah, kalau tidak diekspor kembali, tentu ada ketentuannya, tujuan tertentu. Misalkan A, diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah, B, mengalami kerusakan berat dalam penggunaan, C, hilang tanpa ada unsur kesengajaan, dan D, barang impor digunakan untuk tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk. Yang kedua, bisa saja hibah kepada pemerintah pusat. Jadi tujuan hibah diberikan kepada pemerintah pusat. Atau force majeure, keadaan memaksa. Jadi misalkan barang tersebut tiba-tiba ya kondisinya rusak parah gitu ya, atau force majeure yang keadaan seperti yang lainnya. Jadi bencana, hilang, sebagainya. Kemudian ketika di reekspor, importir itu harus ajukan yang pertama pemberitahuan impor. Nah, di sini izin impor sementaranya, FC-nya, nanti PIB dan dokumen pelengkapnya. Yang kedua, berkas dokumen ekspor, fotokopi dokap pabeannya. Yang ketiga, PEB-nya. Yang keempat, fotokopi dokumen data perusahaan, bisa jadi nanti NIK-nya, API-nya, SIUP-nya, NPWP, gitu ya, kepada kepala kantor pabean atau pejabat yang menerbitkan izin impor sementara. Pemberitahuan pabean ekspor dan surat pemberitahuan harus sebelum berakhir jangka waktu impor sementara. Nah, di sini realisasi ekspor maksimal itu 30 hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu impor sementara. Nah, itulah kira-kira fasilitas kepabeanan yang kita lihat dari segi impor sementara. Kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya.